bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, Bapak. Selamat sore, Bapak. Di sini saya sebagai penyidik 1 akan memulai berita acara pemeriksaan saksi ahli pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025 pada pukul 15.19 WITA. Saya Devida Bulan Anissa dengan NIM P071332222025 sebagai penyidik pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kota Banjarbaru. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor SP12-PPN-SLH-08-2025, kami akan melakukan pemeriksaan pada seseorang yang mohon izin Bapak mengaku bernama Bapak Munawar Raharja, SSI MPH, benar Bapak? Yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 Januari 1976. Mohon izin Bapak, untuk pekerjaan Bapak saat ini boleh disebutkan? Untuk keluarga negaraan Bapak dan suku Bapak? Bapak Raharja didengar keterangannya sebagai ahli lingkungan dalam perkara tindak pidana pencemaran Sungai Masian oleh PT BNB sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 junto pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-PPN-SLH-07-2025 pada tanggal 27 Juli 2025, yang mana terjadi kasus warga di Desa Gelawar Mulia melaporkan kejadian kematian ikan secara massal di Sungai Masian. Juga dilaporkan perubahan kondisi fisik air sungai yang keruh dan berbau tajam, diduga karena limbah yang dibuang oleh PT BNB. Untuk pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hazar Mutrafi sebagai Bapak Pendengar. Untuk menegaskan bahwa pencemaran ini disebabkan oleh PT BNB yang bergerak di perusahaan kelapa sawit, apa sih ciri-ciri kimia, biologi, fisik khas dari limbah cair pabrik kelapa sawit yang tidak diolah dengan benar? Jadi ini perusahaan ini bergerak di bidang kelapa sawit. Iya. Limbah sawit, limbah buangan limbah cair dari industri sawit itu biasanya memiliki karakteristik kandungan senyawa organik yang tinggi. Ini bisa diidentifikasi lewat pemeriksaan laboratorium dengan kadar BOD, COD yang cukup tinggi. Ya. Kemudian limbah dari dari aktivitas kelapa sawit juga biasanya mengandung kandungan zat padat tersuspensi yang tinggi. Kemudian biasanya di dalam limbah industri sawit juga terkandung beberapa senyawa-senyawa logam yang berasal dari bukan dari aktivitas industrinya biasanya, bukan, tapi dari bahan mentah yang berasal dari biasanya dari proses penanaman
dalam proses penanaman. Biasanya ada penyemprotan herbisida yang dilakukan, penggunaan pupuk yang kemungkinan pupuk tadi akan terserap ke dalam tanaman sawit, dalam biji sawit ya, sehingga kandungannya juga ada. Biasanya bisa ditemukan kandungan logam seperti logam Pb, logam besi, kadmium, itu bisa jadi ditemukan. Nah, jadi ini juga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap limbah. Jadi karakteristik dari limbah industri sawit itu biasanya dia memiliki kandungan pH yang cukup rendah, kemudian zat-zat organik yang bisa diidentifikasi lewat pemeriksaan BOD, COD yang tinggi, kandungan senyawa zat-zat tersuspensi yang juga cukup tinggi, dan beberapa mengandung juga unsur-unsur persenyawaan logam berbahaya. Baik Pak, sebelumnya juga telah dilakukan uji sampling air sungai tersebut dan diperoleh uji laboratorium dengan hasil BOD 110 mg per liter dan COD 280 mg per liter. Secara ilmiah, bagaimana sih keterkaitan antara kandungan yang diuji tadi di Sungai Masian dengan laporan masyarakat mengenai banyak ikan mati? Satu, kita kalau ingin mengetahui bahwa memastikan bahwa aktivitas industri tadi melakukan mencemari lingkungan, tentunya kita harus memastikan komponen-komponen yang sama juga ditemukan pada limbah itu. Itu yang pertama yang kita pastikan. Terus kita juga harus bisa memastikan bahwa tidak ada aktivitas lain yang berpotensi selain aktivitas industri tersebut. Itu yang harus kita pastikan. Atau kalau memang ada aktivitas industri yang lain, kita harus bisa memastikan bahwa satu-satunya industri tadi yang hanya membuang ke badan air itu. Kalau ada industri yang lain, kita perlu teknik pengambilan tertentu yang bisa kita lakukan bahwa limbah tersebut berasal dari industri itu. Ada teknik pengambilan sampel. Izin Bapak, izin menyala. Setelah ditelusuri memang hanya pabrik itu yang membuang limbahnya ke sungai. Kalau memang hanya industri itu yang membuang, kita tentunya harus melihat dulu riwayat. Namanya sungai di Indonesia itu biasanya ada pemeriksaan berkala oleh dinas terkait, terutama oleh dinas lingkungan hidup ya. Kita harus memeriksa, memastikan bahwa sebelum ada aktivitas tersebut atau sebelum ada kejadian ini, kandungan persenyawaan BOD, COD, kemudian apa tadi yang diperiksa itu memang telah memenuhi baku mutu sebelumnya, untuk memastikan bahwa aktivitas baru ini yang menimbulkan pencemaran, untuk memastikan bahwa sebelumnya memang kondisi sungai ini telah memenuhi baku mutu. Itu yang harus kita bisa pastikan. Karena sepengetahuan saya, seluruh sungai di Indonesia itu ada instansi-instansi terkait yang melakukan pengawasan. Jadi itu. Apa potensi risiko kesehatan yang akut maupun kronis yang mungkin segera dialami oleh masyarakat yang menggunakan air sungai Masian secara langsung, seperti nanti mencuci setelah terjadi kejadian tersebut? Kita harus pastikan dulu unsur atau persenyawaan apa saja yang kita temukan atau kita temukan pada saat pemeriksaan di laboratorium ya, sehingga kita bisa melihat dampak atau resiko kesehatan kepada masyarakat tersebut. Resikonya itu, jadi setiap unsur, setiap persenyawaan itu memberikan dampak yang berbeda-beda atau efeknya berbeda-beda terhadap makhluk hidup ya. Jadi dampaknya itu bisa akut, bisa ataupun kronis nantinya. Bisa dampaknya itu jangka pendek, jangka panjang, atau dampaknya itu juga ditentukan oleh cara masuknya. Maksudnya seperti ini, kalau air tadi digunakan oleh masyarakat hanya untuk keperluan sehari-hari, bukan sebagai air minum, mungkin dampak yang dirasakannya bisa berupa dampak penyakit kulit, ya, gatal-gatal, iritasi. Tapi juga apabila ini digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih, air minum, nah resiko ini tentunya lebih besar. Resiko yang diterima oleh masyarakat ya bisa lebih besar. Karena apa? Karena persenyawaan tadi bisa masuk ke dalam tubuh dari orang yang menggunakannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu bagaimana perubahan kualitas lingkungan ini dapat mempengaruhi peningkatan dari hewan pembawa penyakit atau vektor yang
berpotensi memperparah kondisi penyebaran penyakit pada masyarakat sekitar? Ya. Biasanya limbah yang tidak terkelola dengan baik, terutama limbah-limbah yang mengandung persenyawaan zat organik, ya, karena yang namanya zat organik itu makanan bagi setiap makhluk hidup, ya. Nah, tentunya akan mendatangkan resiko masuknya atau adanya makhluk-makhluk hidup yang dapat menimbulkan penyakit lainnya yang kita biasa istilahkan vektor-vektor penyakit. Bisa seperti tikus, lalat, dan sebagainya. Pasti ada resikonya. Nah, tentunya resiko ini sangat besar apabila tidak segera ditanggulangi, karena zat organik tadi juga merupakan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Terus yang kedua, bukan hanya itu, dampak dari zat organik atau logam-logam yang ada di lingkungan tadi dapat menimbulkan kematian dari makhluk hidup yang ada di dalam air. Dan makhluk hidup yang mati tadi dapat membusuk sehingga mendatangkan vektor-vektor penyakit juga, sehingga pasti ada resiko. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nasir. Saya Rizla ini sebagai peneliti juga ingin melanjutkan pertanyaan. Berdasarkan temuan di lapangan, pembuangan limbah jahat ke sungai dan pembuangan sampah atau terpang sembarangan, apakah tindakan PT BMB ini melanggar prinsip kesehatan lingkungan dan standar operasional baku SOP pengolahan limbah pabrik kelapa sawit yang diwajibkan oleh pemerintah? Pasti ya, namanya setiap industri itu wajib melakukan pengelolaan limbahnya. Terus apakah limbah itu tidak boleh dibuang ke lingkungan? Ya. Sebenarnya namanya limbah itu kan buangan yang tidak digunakan lagi sama dengan sampah. Boleh, limbah itu boleh dibuang apabila dia telah memenuhi, bukan kalimatnya bukan sudah diolah sebenarnya, apabila dia telah memenuhi baku mutu. Misal seperti ini, ada limbah, tapi limbah buangan ini telah memenuhi baku mutu, buat apa diolah lagi? Kuncinya itu sebenarnya bukan diolah. Apabila limbah ini telah memenuhi baku mutu, pengolahan limbah itu diperlukan untuk memenuhi baku mutu. Sehingga wajib. Cuman pasti tadi yang namanya dikategorikan sebagai, mungkin bisa diulang pertanyaan. Apakah dugaan pencemaran yang dilakukan PT BMB dapat dikategorikan sebagai ancaman serius? Oke. Kita untuk mengetahui apakah ini sebuah ancaman serius itu tentunya tadi berdasarkan data makhluk hidup yang ada di sekitarnya, baik terhadap makhluk hidup biota air, terhadap ataupun terhadap makhluk hidup lain yang menggunakannya, unsurnya. Terus yang kedua kita lihat terhadap konsentrasinya. Kalau konsentrasinya telah jauh melebihi baku mutu, ini pasti ancaman serius. Berdasarkan tingkat pencemaran terjadi, berapa estimasi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan kualitas air sungai ke batas aman yang tidak menimbulkan risiko kesehatan, dan langkah pengurangan apa saja yang direkomendasikan? Oke. Ini untuk semuanya sama ya, sebenarnya alam itu mampu menguraikan setiap zat yang masuk ke dalamnya, yang diistilahkan dengan self purification. Kemampuan alam menguraikan. Nah, sama seperti tubuh manusia, kita juga bisa mentolerir setiap zat yang masuk kepada tubuh kita dalam batas-batas tertentu. Dan batas-batas tertentu tadi setiap orang, setiap lingkungan berbeda-beda. Nah, jadi pemulihannya ini tentunya sangat tergantung kepada konsentrasi dan jenis zatnya. Kalau jenis zat tadi merupakan zat yang tidak mudah terurai, tidak mudah diuraikan, maka memerlukan waktu yang lama. Apalagi zat yang tidak mudah terurai tadi konsentrasinya jauh melebihi baku mutu. Tentu diperlukan teknologi yang lebih tinggi, diperlukan waktu yang lebih lama. Karena dalam proses saya orang kimia ya, basic saya S1 saya kimia. Sebenarnya seperti ini. Unsur itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Unsur itu tidak pernah bisa dihilangkan. Setelah memberikan jawaban dari pertanyaan, saya kembalikan kepada Detik 1. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diluangkan untuk memenuhi panggilan ini. Terima kasih
acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 17 Oktober 2025 sebagaimana tersebut di atas.